Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Senang berjumpa kembali dengan teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bang Kica ingin berkicau tentang orang ini nih. Mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang tahu kan belum tentu kenal. Tahu karena bisa jadi kebaikannya, atau bisa jadi keburukannya, atau kehebohannya. Tapi bagi Bang Kica, yang jelas orang tersebut seringkali Bang Kica lihat mendapat panggung di beberapa TV nasional, dan orang tersebut bersama teman-temannya juga mempunyai panggung, yaitu channel YouTube Cokro TV. Nah, Bang Kica ingin kita katakanlah berceloteh, berkicau tentang orang ini, yang sepanjang pemahaman Bang Kica, orang ini berprofesi atau mendeklar dirinya sebagai pegiat sosial media, dan orang ini juga adalah ketua relawan Ganjar, ketua dari Ganjaris, dan seringkali di Cokro TV yang kebetulan dia dan beberapa teman-temannya juga bagian dari Ganjaris, yang mereka produksi adalah sesuatu yang sifatnya mengomentari, berceloteh, berkicau buruk tentang Anies. Nah, ini agak lucu kan? Kalau dia merupakan pendukung Ganjar, tentu ya kita anggaplah Ganjar ini sebagai produk. Kalau memang ada comparative advantage dari produknya ini, mestinya yang dibicara soal produknya. Tetapi yang terjadi alih-alih mengkampanyekan soal siapa Ganjar, apa yang akan dibuat Ganjar kalau dia dipilih menjadi presiden, bagaimana warna leadershipnya, kapasitasnya dan segala macam. Alih-alih untuk mensosialisasikan itu kepada masyarakat, yang banyak mereka lakukan adalah membuat narasi-narasi buruk, narasi-narasi ya dalam tanda petik bisa jadi fitnah, provokasi, yang metodologinya kebanyakan adalah mendukung argumentasi dengan mengambil alasan-alasan pembenar yang sifatnya sekendak hatinya, asal mendukung dari kesimpulan yang mereka sudah ambil. Oke, tapi Bang Kica hendak berceloteh, berkicau, mengomentari soal bagaimana rutinnya mereka di channel Cokro TV itu katakanlah membuli Anies, membuat narasi-narasi yang dalam tanda petik buruk tentang Anies. Tapi Bang Kica ingin kita agak spesifik dikit soal orang ini. Baru-baru ini orang ini membuat satu narasi, yang dalam narasi tersebut ada capture. Ini yang dia buat itu adalah mengomentari soal seorang ustazah yang kebetulan dari pesantren besar, anak dari kiai, istri dari pengajar atau kiai juga di pesantren tersebut. Dan apa yang dia komentari adalah soal bagaimana buruknya narasi yang dia bangun, bahwa seolah-olah apa yang dijelaskan oleh si ustazah tersebut di dalam satu ceramah beliau, katakanlah ada sesi tanya jawab, dan si ustazah menjawab berdasarkan tafsir, berdasarkan pemahaman yang ada dasarnya, yang ada katakanlah penjelasannya dari sanad-sanad yang bisa diterima, bukan asal menjelaskan. Dan dengan seenak ludelnya si orang ini memberi narasi yang amat sangat buruk, yang amat sangat tidak pantas. Dan yang lebih hebatnya lagi, narasi buruk dari si makhluk ini diikuti oleh narasi-narasi buruk lainnya oleh para followernya. Kelihatan sekali bahwa yang hendak mereka sentuh, yang hendak mereka tikam, yang hendak mereka buat adalah memicu-micu, memancing-mancing emosi umat. Sebelum narasi ini, si makhluk ini juga pernah memposting satu narasi tentang bagaimana Ustadz Adi Dayat menginisiasi satu pengerahan dana untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina sana, dan dengan narasi yang amat busuk orang ini membuat ini nih. Pernah juga Ustadz Abdul Somad dan berbagai macam narasi buruk lainnya, dan spesialisasinya adalah memicu-micu emosi umat, karena yang menjadi titik serangnya adalah para ulama, para ustazah, atau para kelompok-kelompok orang yang memang secara hak mereka berhak
yakini melakukan sesuatu dan tidak melanggar hukum positif. Tetapi si makhluk ini selalu saja mencoba untuk memicu-micu, membuat katakanlah satu narasi yang tentu pancingannya adalah emosi umat. Ini orang luar biasa hebat, banyak sekali atau seringkali telah menimbulkan kegaduhan, tetapi sampai saat ini melenggang dengan seenak modelnya. Padahal sebenarnya kalau kita mau tahu bahwa orang-orang yang selalu bicara tentang katakanlah dalam tanda petik membuat framing jeleknya kelompok tertentu, orang tertentu, ajaran tertentu, itu adalah bagaikan cancer dalam tubuh. Kalau dibiarkan, cancer ini akan bisa atau berpotensi untuk merusak seluruh tubuh. Kita berharap aparat penegak hukum kita benar-benar bisa menegakkan, menerapkan hukum dengan seadil-adilnya jika memang narasi-narasi ini, dan ini bukan kali pertama, benar-benar berpotensi untuk menimbulkan keonaran atau boleh jadi juga berisi ujaran kebencian. Hendaknya hukum ditegakkan kepada makhluk-makhluk seperti ini sebagai contoh bahwa negeri ini memang negeri yang benar-benar menjadikan hukum sebagai panglima. Dan reaksi yang Bang Kicca lihat dari masyarakat sangat luar biasa, mungkin mayoritas ya, reaksi itu adalah emosional. Bang Kicca berpesan kepada teman-teman yang katakanlah tidak senang, tidak suka dengan makhluk yang satu ini, mari kita tunjukkan kita beda dengan dia atau kelompoknya. Mari kita tidak mengumbar katakanlah caci maki, kekejian, katakanlah fitnah atau segala macam. Tidak kita tampakkan bahwa kita sama dengan dia. Jangan, kita beda. Kita adalah umat yang sabar, umat yang berakhlak. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan aparat penegak hukum benar-benar bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, karena narasi dia ini menurut Bang Kicca di samping telah menghina sosok ustazah, dan tentu kalau kita lihat sebelum-sebelumnya juga telah menghina sosok atau ulama-ulama kita, ini juga menghina ajaran dari agama Islam, karena yang dia kemukakan dan dia komentari adalah penjelasan ustazah tentang sesuatu pertanyaan yang diajukan oleh para jamaah. Demikian kicau pendek ini tentang sosok yang satu ini, entah makhluk dari mana, tidak punya sensor, tidak punya akhlak, tidak punya adab, dan merasa menjadi orang yang dengan bebas melenggang, melontarkan ujaran-ujaran kebencian, melontarkan fitnah, melontarkan kesimpulan-kesimpulan mengenai orang, sekelompok orang, dengan metodologi cherry picking. Kesimpulan diambil terlebih dahulu, kemudian dicari argumentasi-argumentasi yang mendukung kesimpulan tersebut seenak modelnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dan mari kita jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman, damai, jauh dari fitnah serta ujaran kebencian. Salam sehat dan bahagia.